Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, di sini berkumpulnya kami untuk melakukan diskusi panel, yang dimana temanya yaitu untuk mengapresiasi peran dan dedikasi dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menghargai kontribusi besar para guru dalam dunia pendidikan, serta mendiskusikan tantangan dan harapan masa depan profesi guru di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pentingnya Hari Guru sebagai momen untuk mengapresiasi dedikasi para guru yang telah berkontribusi dalam membentuk generasi bangsa. Hari Guru bukan hanya sekedar tanggal dalam kalender, tetapi merupakan wujud penghormatan dan apresiasi kita terhadap para pendidik yang telah berjuang tanpa lelah dalam membentuk generasi bangsa. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap harinya memberikan ilmu kepada kita. Melalui dedikasi dan komitmen mereka, para guru telah menanamkan nilai-nilai penting, membimbing karakter, dan mempersiapkan masa depan dengan baik. Mari kita gunakan momen ini untuk menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para guru. Mereka telah menjadi cahaya dalam kegelapan, penuntun di jalan yang penuh tantangan, serta motivator yang selalu mendorong kita untuk berpartisipasi. Baiklah, perkenalkan saya sebagai moderator dan para panelis. Saya yang pertama ada Bunda Ertina sebagai guru yang berpengalaman, dan Bunda Nia sebagai ahli pendidikan, dan saya ada Baiklah, untuk sesi pertanyaan kepada para panelis akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya pertama kepada panelis pertama juga. Pertanyaannya itu perjalanan mengajar dan dedikasi sebagai guru tentunya memiliki beberapa tantangan yang dihadapi oleh Ibu sebagai guru yang sudah berpengalaman, sudah berapa lama mengajar di sebuah sekolah. Untuk itu, pengalaman pribadi dalam mengajar serta tantangan yang dihadapi selama bertahun-tahun, dan bagaimana Ibu tetap semangat dalam mengajar meskipun banyak rintangan yang tadi. Kira-kira Ibu bisa memberikan masukan. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Menjadi guru memang menjadi cita-cita saya sedari kecil. Banyak sih orang tua saya Bu D, Pak D, Bapak tua, Pak Uda saya pada nanya nih, mau jadi apa? Tentara, dokter, polisi gitu. Tapi saya tetap bilang saya kepingin jadi guru. Dan memang hobi saya dari kecil itu kan berdiri di depan semua orang dan semua mata tertuju kepada saya. Jadi memang hobinya suka tampil di depan orang, kemudian dan hal kalau pingin jadi artis kan kayaknya terlalu tinggi gitu. Jadi apa sih yang bisa dilihat dari saya gitu ketika di depan gitu? Ya udah jadi guru. Jadi guru saya bisa acting di kelas. Suara kamu. Saya acting bisa oke gitu ya, nggak siap tugasnya ya, kenapa gitu. Jadi itu motivasi saya dari kecil. Saya memang kepingin jadi guru. Jadi orang tua pun nanya, pingin cita-citanya jadi apa? Jadi guru. Saya mengajar pertama kali itu 2010 sebenarnya. Tapi 2010 ini sewaktu kuliah gitu. Jadi kuliah ada salah satu temen yang cuti, dia kan sudah ngajar nih, kemudian dia cuti. Kemudian saya menggantikan dia, saya mengajar di 2010. Tapi yang secara keseluruhannya betul-betul mengajar dari 2012. 2010 itu saya sambil kuliah gitu. Jadi 2012 saya mengajar hingga sekarang 2024. Dan alhamdulillahnya kemarin baru diangkat PNS itu di tahun 2023. Nah,
Jadi guru itu karena sudah jadi panggilan jiwa, saya happy aja. Mau ada orang selalu bilang guru itu banyak kerjaannya lah, guru itu inilah, guru itu ini. Bagi saya karena udah panggilan jiwa, saya happy aja sih. Saya dedikasikan hidup saya untuk jadi guru. Itu dia. Nah, cuman sih tantangannya sekarang gini kali ya. eh tuntutan dari pemerintahnya. Kalau siswa bandel kita udah dari dulu terima siswa bandel. Bahkan kita di sekolah dulu juga ada bandel kan. Cuman kalau sekarang dari pihak atas sih menurut saya tantangannya. Kita sekarang terbelenggu akan adanya kebanyakan administrasi. Jadi kadang jujur ya, mau ngajar tiba-tiba administrasi kita ada masalah, Bunda seringan tinggalin kelas gitu. Kadang Ananda diskusi ya sama teman-temannya, Bunda ada tugas gitu. Jadi Bunda berharap sekali pihak-pihak yang di atas itu lebih sederhanakan. Kalau memang harus ada administrasi ya kan, lebih disederhanakan aja gitu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah berbagi pengalamannya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada panelis ketiga, yaitu sebagai siswa alumni, ada nggak sih peran guru dalam membangun yang bisa kamu lihat dalam membangun karakter siswanya serta inspirasi yang kamu dapat dari si orang guru tersebut? Boleh? Baik, terima kasih atas jawabannya Kak sebelumnya. Sebenarnya saya kata dulu nih, seperti yang kita tahu nih Kak, guru dalam mengajar itu kayak guru bimbel sama guru les atau kayak homeschool itu berbeda sama guru-guru yang betul-betul tatap muka atau di dalam madrasah. Apa sih bedanya itu menurut saya? Ini sesuai dengan pengalaman saya belajar di madrasah saya. Guru-guru itu dalam pembelajarannya kadang sekali memberikan pesan moral, mencontohkan teladan dan membimbing emosional dan sosial seorang anak siswanya. Hal itulah yang menurut saya itu peran penting dari seorang guru pada siswanya. Apalagi Kak, sesuai yang saya baca-baca atau yang saya teliti, anak-anak seusia saya dari 13 tahun atau sampai 20 tahunan itu betul-betul harus kayak dia itu pingin diakui, pingin dipuji, dan juga orang-orang yang sangat butuh dorongan, butuh motivasi, dan butuh dukungan atas jalan hidupnya. Nah, karena guru inilah ia memberikan saran, ia memberikan motivasi, sehingga saya sebagai murid ini jadi ada apa bayangan untuk masa depan saya. Itulah yang membuat saya tuh bisa bersyukur bisa belajar, bisa bertemu dengan guru-guru hebat dalam madrasah saya. Itu menurut saya peran-peran guru yang betul-betul berkenan kali dalam hati saya. Itu saja. Baik, terima kasih kepada siswa ini. Selanjutnya saya juga ingin bertanya lagi, harapannya untuk profesi guru ke depannya gitu, baik untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya supaya lebih inovatif dan kreatif, mungkin bisa dipaparkan. Kalau menurut saya nih, ada beberapa guru yang kadang ini bukan pengalaman saya, tapi ada pengalaman kawan saya gitu di sekolahnya. Ada beberapa guru yang dia tuh memberikan pelajarannya, hanya memberikan pelajaran, tapi setelah itu pergi gitu. Ada juga guru-guru yang tidak mementingkan waktunya, jadi asal datang, asal keluar aja gitu. Jadi menurut saya ya, untuk selanjutnya harapan saya untuk guru-guru lebih teladan lagi dan lebih mengerti lah, karena hak siswa juga mendapatkan pelajaran. Itu saja. Terima kasih ya, saya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada panelis kedua, di mana di sini sebagai ahli pendidikan, dan kita akan membahas tentang tantangan pendidikan. Di sini saya akan bertanya tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di era sekarang ini, Bu, baik dari peran teknologi, pembelajaran jarak jauh, seperti sekarang ini kan banyak penggunaan aplikasi-aplikasi apa gitu, mungkin apa tantangannya yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya selaku pendidik juga, kalau untuk melihat tantangan itu tersendiri bagi kita ya dulu para guru, terutama kita
bagaimana melihat dulu karakter si siswa, bagaimana si siswa tersebut. Nah, terkait dengan keadaan sekarang yang dimana banyaknya platform atau aplikasi-aplikasi digital itu sangat membantu bagi siswa, tapi kembali ke siswanya lagi. Nah, di sekolah kita ya, khusus di sekolah kita itu kan kita tidak bebas sebebas sekolah lain yang menggunakan media ataupun menggunakan Android untuk di pembelajaran. Jadi mereka akan menggunakannya tanpa perhatian kita. Mereka akan menggunakannya secara individu, personal masing-masing. Nah, di sana yang banyak kecolongan. Anak-anak sekarang itu ketika kita bebaskan menggunakan handphone atau Android, mereka lari dari yang kita arahkan. Kita mengarahkan mereka menggunakan handphone itu untuk media pembelajaran. Sedangkan mereka asik menggunakan handphone itu untuk media game, lebih terfokus kepada kesenangan mereka saat ini. Nah, di situ yang jadi hambatan kita sebagai pendidik untuk membebaskan para murid-murid ini ketika kita suruh menggunakan platform. Memang segala aplikasi itu digunakan, tapi hanya sekedar lepas tugas. Setelah itu, mereka akan lebih banyak menggunakan untuk hal-hal tersendiri, kesenangan mereka sendiri. Nah, itu untuk dari kita. Sementara dari orang tua, nah, dari kegiatan ini banyak juga yang orang tua mungkin yang waktunya itu lebih banyak di luar daripada perhatiannya itu kepada anak-anaknya. Mungkin juga anak-anaknya juga lebih dititipkan kepada guru les atau bimbel gitu, sehingga perhatian mereka itu tidak kepada siswa. Nah, di sini murid atau siswa itu memang dapat ilmu, tapi karakter tadi yang hilang. Nah, yang jadi permasalahan di era sekarang itu adab siswa. Jadi kalau kita bilang ini, kita itu udah minim sama etika siswa. Etika siswa yang sekarang ini yang sudah makin mengendur, makin hilang. Ditambah dengan adanya pembelajaran atau platform digital tadi. Nah, guru-guru seperti yang disebutkan oleh si siswa kita tadi, mereka ada guru-guru yang mungkin kita bilang era guru-guru senior lah kita sebutkan. Guru-guru senior itu mereka mungkin kurang menguasai ini yang namanya digital-digital. Nah, mereka mungkin masih mengadakan pembelajaran secara konvensional, secara ceramah, metode ceramah seperti gitu kan, atau metode yang kurang menarik bagi siswa. Nah, beda kita yang memang generasi sekarang yang lebih mengenal dengan platform yang digital tadi, mungkin ada beberapa yang bisa kita terapkan kepada mereka gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sebutkan tantangan terbesar kita saat ini adalah karakter siswa yang hilang, adab siswa tadi yang hilang, dengan perhatian orang tua yang juga masih agak berkurang mungkin ke siswa, itu yang menjadi latar belakang, bisa menjadi latar belakang hilangnya tadi perhatian siswa terhadap pendidikan. Jadi mereka lebih asik dengan dunianya, lebih asik dengan kesenangannya, sehingga pembelajaran itu bisa tertepikan. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada panelis ketiga sebagai ahli pendidikan. Di sini saya bertanya lagi, mungkin bisa berbagi pendapat kepada panelis pertama tadi, kepada Ibu guru yang berpengalaman. Ada nggak ya kira-kira pengalaman yang paling berkesan selama mengajar di tempat Ibu mengajar sekarang? Gimana ya? Sejujurnya saya itu ginilah, tiap saya mengajar, semua itu berkesan sama saya gitu. Jadi mungkin gini, saya bagi aja lah gitu supaya lebih ini. Tahun 2012 sampai 2014 saya mengajar di TK. Begitu wisuda, kebetulan calon mertua saya punya yayasan, beliau suruh saya berada di yayasan tersebut untuk mengajar anak TK. Bagaimana saya kuliah di Universitas Negeri Medan, jadi saya berhadapan dengan anak TK. Saya senang, ternyata jadi guru TK itu tantangannya luar biasa. Ada anak-anak yang maaf cakap dia tidak bisa ke kamar mandi dan dia melakukan itu di kelas, itu luar biasa sekali bagi kami, dan di situ saya masih baru tamat kuliah, rasanya ya ampun gitu itu. Kemudian saya mengajar di tahun 2014 sampai tahun 2022 MTSN Pak Barat. Menuju ke MTSN Pak Barat dari tempat saya tinggal itu berangkat dari jam 6 pagi. Karena busnya cuman pagi hari gitu loh.
kalau kita terlambat, busnya akan lewat gitu aja, nggak mau nungguin kita gitu. Jadi berangkat jam 6 pagi sampai ke Pak Barat, saya mengajar, itu muridnya di kelas itu paling banyak 22, hanya sedikit. Tapi mungkin karena di daerah, eh, gimana ya? Ya kayak film Laskar Pelangi. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa ya berbau-berbau daerah. Contoh nih buat kerajinan tangan berasal dari kulit jagung. Mereka ambil dari ladang, kita kerjain sama-sama di sekolah. Terus saya sering bawa mereka di alam karena suasananya pun di daerah Pak Barat yang sejuk. Jadi kita sering belajar di halaman, sering belajar di bawah pohon gitu. Itu jadi kayak kenangan tersendiri gitu. Kemudian pertama saya ditempatkan di situ, mereka menggunakan bahasa ibu, bahasa Pak. Jadi Bunda pertama kali sampai di kelas itu Bunda agak, kok pakai bahasa Pak? Sumpah Pemuda isinya apa? Berbahasa satu bahasa Indonesia, Bun. Oke, ganti. Jangan ada yang berani-berani pakai bahasa Pak ketika Bunda masuk. Itu tantangan yang kayak mana ya? Pertama kali masuk ke Pak Barat, mereka langsung iba kuning, ICN gitu. Bahasa apa itu? Tunggu dulu, bahasa apa itu? Bunda, kami pakai bahasa Pak. Jangan lagi pakai bahasa Indonesia. Itu pengalaman yang ini sih menurut saya. Kemudian tiba-tiba 2023 saya ditempatkan ke MTSN 2 Medan. Ketemu sekolah yang 1.300 siswanya, gurunya 130 gitu. Rasanya wow. Tantangan yang luar biasa juga nih. Harus bisa. Cuman karena memang udah hobinya saya jadi guru, bukan hobi, panggilan jiwa tadi. Jadi saya langsung oke, mekarlah dimanapun kamu ditanam, kan kayak gitu. Jadi saya begitu masuk ke MSN 2 Medan, ketemu anak-anak yang harus ini sih lebih mengeksplor lagi, harus bisa pakai media, harus pandai lagi menggunakan bahasa yang anak-anak nggak bosen di kelas lah. Dan sejauh ini sih saya kan gini, tiap momen saya ada kasih timbal balik. Contoh nih, Ananda, Bunda mau buat kayak macam survei. Kalian tulis di kertas selembar, tidak usah pakai nama, buat tulisan bagaimana kesan pertama kamu kepada Bunda Tina gitu. Jadi mereka buat, dan kesan pertama saya yang ketika saya ambil suratnya, saya nggak tahu itu tulisan siapa, dari 32 anak saya ambil satu. Pertama lihat Bunda itu serem. Saya sampai, kok serem ya Allah gitu. Bunda serem, saya takut kali lihat Bunda. Tapi ternyata makin kesini Bunda salah satu guru yang saya paling favorit di kelas. Wah rasanya oke, gitu. Berarti muka awal serem. Makanya sampai di rumah pun saya berkaca tuh. Oh seram. Oke, seram. Dan rata-rata di surat itu seram. Padahal siswa saya yang di Pak Barat nggak pernah bilang saya seram. Baru ini MSN 2 Medan bilang saya seram gitu. Jadi itu sih kesan-kesan saya, dan sejauh ini pokoknya saya tetap ingin jadi guru terbaik buat mereka. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya ingin bertanya juga kepada Ibu panelis kedua. Pertanyaan saya ini, apa sih peran pemerintah dalam apa peran pemerintah yang Ibu harapkan dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru untuk kedepannya, yang mungkin seperti tantangan-tantangan yang sudah dipaparkan oleh panelis pertama tadi, Bu. Kalau kita sebut apa yang kita harapkan gitu ya, apa yang kita harapkan dari pemerintah terhadap pendidikan saat ini, yang seperti yang kita lihat sebelumnya, kejadian kasus yang baru terjadi dari salah seorang guru honorer yang lagi viral. Nah, itu juga termasuk salah satu tantangan guru saat ini, di mana dengan krisisnya akhlak yang karakter murid yang seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu,
guru itu sekarang kalau dibilang hampir serba salah gitu ya. Jadi ketika kita lihat siswa yang dia itu harus kita didik dengan cara yang agak tegas, bukan tegas berarti kita bukan main fisik ya. Main fisik tetap salah gitu. Tapi kadang-kadang kita itu ketika mengajar kita juga harus melihat bagaimana siswa yang kita hadapi, bagaimana sasaran kita ini. Apakah dia bisa dengan hanya sekedar, "Hai nak, udah belajar ya, duduk rapi ya." Atau kita harus nambah, duduk rapi. Dari nada kita itu bisa terlihat gitu kan. Nah, atau memang mesti murid itu yang kita harus ada hentakan, walaupun bukan ke siswa. Nah, itu saat ini bisa jadi bumerang bagi guru. Nah, guru itu terkadang mungkin murid itu yang eh, memicu guru akhirnya menjadi lebih keras, menjadi lebih tegas, bukan keras dalam arti berfisik seperti yang kita lihat, itu lebih tegas sehingga ketika murid itu terkena dengan kekerasan guru, ketegasan guru tadi, dia merasa shock atau dia merasa terkejut atau dia merasa mungkin sentuhan guru yang tadi refleks yang tanpa sengaja mungkin itu menjadi bumerang bagi guru. Nah, kasus ini akan dipidanakan. Nah, kami berharap orang tua atau pemerintah tolonglah juga kita buat juga haknya guru itu atau dilindungilah hak-haknya guru, karena kita juga melihat dari pembelajaran tahun-tahun sebelumnya atau generasi-generasi old dulu gitu kan, mereka itu banyak yang menjadi sukses dan akhlak itu tidak hilang. Bahkan saya masih ingat ketika guru itu ada cerita murid itu dihentak, dimarahin, ditegasin oleh seorang guru ketika dia di kelas dia banyak mainnya. Nah, beberapa tahun kemudian dia masih ingat gurunya itu dan dia langsung memeluk gurunya itu ketika dia sudah berhasil. Dan apa yang disebutnya? Guru tidak ingat dengan dia, tapi murid itu masih ingat. Kenapa? Karena murid itu mengingat berkat bapak lah aku bisa menjadi seperti ini, karena ketegasan bapak lah akhirnya aku sadar gitu kan, dan aku akhirnya berani untuk mengangkat. Nah, ini banyak yang kita lihat pada zaman-zaman dulu, pada masa-masanya dulu, yang mana ketegasan itu juga tetap ada di dalam kedisiplinan murid dalam pembelajaran. Nah, asal tidak seperti saya sebut tadi, jangan asal tidak main tangan atau tidak menimbulkan kekerasan fisik kepada anak atau tidak membuli secara mental anak gitu kan, itu saya rasa masih batas wajar. Jadi pemerintah tolonglah buatkan undang-undangnya juga, buatkan undang-undang untuk perlindungan guru. Satu dari pidana tadi. Kedua, orang tua. Saya pesan kepada orang tua gini kan, kita juga orang tua ini tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak itu, karakter anak itu ke sekolah. Sekolah itu hanya beberapa persen. Jadi kalau kita bilang parenting itu tetap nomor satu. Jadi anak itu berhasil, anak itu bisa maju itu juga berkat dari rumah gitu, dari rumah. Nah, orang tua itu sangat besar peranannya. Jadi jangan hanya dilepaskan kepada guru. Nah, sekarang kita lihat orang tua banyak, bukan semua ya, banyak orang tua yang bilang, percuma anakku disekolahin kalau seperti ini. Atau percuma anakku sampai 1 harian di sekolah. Kami kan tugasnya menyerahkan ke sekolah gitu. Nah, ini yang sering jadi salah arti bagi orang tua. Sehingga ketika anaknya berbuat yang tidak sesuai dengan hendaknya guru atau dengan kedisiplinan aturan di sekolah, anak itu terbuat dan dibuat tindak tegas dari sekolah, banyak orang tua yang mengatakan, anakku nggak kayak gitu, ini sekolahnya terlalu ketat, ini banyak orang tua yang seperti itu. Nah, orang tua juga harus sadar, jadi anak itu tetap anak dia, bukan anak guru. Guru itu hanya orang tua kedua. Kalau guru itu mendidik anaknya, ya sama seperti dia mendidik anaknya. Kalau orang tua itu mendidik anak murid itu, memang karena memang maunya guru anak ini berhasil. Tidak ada guru yang tidak mau anak berhasil. Nah, kalau bercerita pengalaman, mungkin Bunda Tina tadi bercerita tentang pengalaman beliau dengan 2 sekolah yang berbeda atau 3 sekolah yang berbeda gitu kan. Kalau saya sama seperti Bunda Tina, pengalamannya. Saya dari 2007 begitu tamat SMA saya langsung ngajar. Langsung ngajar di TK juga, RA. Jadi itu masih tingkat PAUD, masih di bawah lagi dari TK. Dan kejadian itu membuat diri saya yang memang tidak ada niat menjadi guru, karena saya tidak ada niat menjadi guru, tapi terjun ke mungkin rezekinya ke guru, masuk ke pendidikan, dunia pendidikan, akhirnya saya mengajar TK. Dari anak TK tadi lah yang bikin saya itu tertarik untuk tetap mengajar. Ketika mereka belum bisa menulis, ketika mereka belum bisa membaca, ketika mereka belum bisa berhitung, ketika kita masuk ke dalam, mereka happy, senyum, mau perlukan dengan kita. Nah, itu bikin
enak ya, senang ya ketika mereka berhasil. Dan yang bikin senangnya lagi ketika kita berhasil menjadi pendidik gitu kan. Ketika kita itu tidak di lingkungan sekolah, tapi di luar sekolah, murid itu tetap menyapa. Murid itu tetap dengan, oh bunda, oh mau alimah, kalau saya dulu, mau alimah gitu kan, mau alimah. Jadi tetap welcome dengan kita, tetap merindukan kita gitu kan. Selagi sampai sekarang pun saya sudah pindah dari RA tadi, dari TK tadi 2018, dari 2007 saya ke 2018 PNS, masuk ke MSTN 2 Medan, jumpa dengan ribuan anak, dengan anak TK tadi loncat ke anak yang SMP, MTS gitu kan, dengan karakter mungkin kalau kita bilang karakternya itu agak menguji mental, membentuknya karena mereka peralihan dari anak ke remaja gitu kan. Nah di situ yang kita lebih melatih diri kita, lebih seperti saya yang tidak punya niat tadi, tapi timbul setelah mengajar di TK gitu. Nah, ketika mereka berhasil, itu yang bikin guru itu senang. Jadi tidak ada guru yang tidak sayang murid, tidak ada guru yang ingin anaknya hancur, tidak ada orang tua juga yang ingin anak hancur. Jadi sama-sama guru dan orang tua harus bekerja sama membangun anak ini gimana supaya bisa menjadi anak yang memang berhasil, sukses baik di pendidikannya maupun di karakter ataupun kita bilang akhiratnya juga dapat gitu ya kalau kita sebut. Jadi kita di MTS atau sekolah-sekolah MTS itu mengharapkan anak itu dapat dunia dan akhiratnya. Baik, terima kasih kepada Ibu panelis kedua. Semoga harapan untuk pemerintah dalam membangun profesionalisme guru ke depannya semoga terdengar dan tergerak hatinya untuk mengembangkan tersebut. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada panelis ketiga sebagai seorang alumni, bagaimana sih dari pengalamanmu cara guru ini untuk memotivasi dirimu untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam proses pembelajaran? Ini saya ngambil pengalaman saya saja. Jadi ada satu pelajaran yang dimana saya betul-betul susah dalam mengerti. Nah, eh, guru ini terkenal tegas, galak. Jadi pernah satu saat sebelum guru ini masuk ke kelas saya meminta berdoa untuk guru ini nggak masuk ke kelas saya, untuk tidak mengajar. Cuman kebetulan pada satu di mana pada kelas 9 guru ini dipertemukan sama saya, belajar sama saya. Awalnya saya sangat betul-betul takut, betul-betul kayak saya bagaimana, saya betul-betul bingung gitu. Cuman pada pertemuan pertama saja guru itu memberikan kami motivasi, menceritakan pengalaman hidupnya, bagaimana ia bisa mendapatkan, dia bisa berhasil menjadi guru, dia bisa berkuliah di luar negeri dan lain-lainnya. Itu yang membuat saya kayak, wah, guru ini sangat-sangat penuh perjuangan. Dia juga mengajak kami supaya, ayo Nanda, kamu juga bisa seperti saya, melebihi saya. Guru itu juga termasuk salah satu guru yang membuat sekolah itu tuh dikenal dari luar negeri. Nah, tadi mau boleh ulang pertanyaannya Kak? Bagaimana yang bisa kamu lihat cara guru ini untuk terus memotivasi kamu terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, jadi setiap pelajarannya ada setelah misalnya ujian nih, habis ujian. Nilai sudah dibagikan. Disitulah dia memberikan motivasi kayak kamu harus bisa Nanda, harus bisa lebih dari ini. Kamu bisa, saya yakin kamu bisa jauh lebih baik dari saya. Saya sempat datang ke tempat ruangan guru ini dan bisa dibilang menangis, mengatakan kata maaf karena tidak bisa mendapatkan nilai baik di pelajarannya. Terus guru ini berkata, saya lebih senang mengajar kamu, saya lebih senang mengajarkan murid yang kurang paham, tapi beradab, namun daripada orang murid yang pintar tapi susah diatur. Saya yakin kamu bisa lebih baik. Ini kamu jangan minta maaf. Saya tidak pernah menyesal memiliki murid apapun. Yang saya sudah bertahun-tahun di sekolah ini, saya tidak pernah sekalipun menyesal mempunyai murid yang bodoh ataupun tidak. Guru ini tidak pernah membilang murid bodoh, lebih kurang mengerti. Jadi itulah, saya baru dan berjalannya waktu perlahan-lahan guru pelajaran Bunda ini
sangat mudah didapat oleh saya. Saya mudah mengertinya. Jadi menurut saya nih guru seperti ini tuh banyak sebenarnya di sekolah saya dan bukan hanya satu. Saya. Selanjutnya di sini saya akan menerapkan dua moderator pertama. Baiklah, selanjutnya saya ingin bertanya satu lagi. Menurut kamu sebagai seorang siswa, bagaimana jika melihat teman kamu yang orang tuanya itu sangat sangat ikut campur dengan cara mengajar guru di sekolah? Gini ya Bunda, gini ya Kak. Eh, Sebenarnya guru itu emang harus tahu apa yang dilaksanakan apa yang dikerjakan anaknya di sekolah atau di madrasah. Cuman orang tua ini kan udah mempercayakan madrasah anak ini di madrasah. Udah percaya, ada pastinya sebelum anak ini diletak di madrasah itu sudah tahu dong bagaimana metode pembelajarannya, sudah paham bagaimana konsep-konsep dari madrasah ini. Jadi kalau misalnya terlalu ikut campur, menurut saya kurang baik. Karena guru ini juga manusia, Kak. Bukan seorang malaikat yang bisa semuanya. Jadi kadang orang tua ini lebih membela anaknya yang salah. Kalau misalnya anak dipanggil, kadang guru-guru orang tua ini kayak membela anaknya dan langsung memarahi gurunya. Ada juga yang saya baca berita ya, kalau nggak salah ada satu orang tua yang menyuruh guru menggonggong dan bersimpuh kepadanya karena telah melukai anaknya. Emang mengatakan apa ya, melakukan kasar kepada anak itu tidak boleh. Cuman kalau misalnya anak salah, kadang tidak perlu terlalu seperti itu, tidak boleh terlalu terlalu merasa kalau misalnya anaknya ini selalu benar, enggak. Dan juga orang tua ini nggak boleh terlalu ikut campur menurut saya, karena hal itu guru ini juga punya cara sendiri untuk mengajarkan anaknya, cara sendiri untuk memotivasi anaknya, dan cara sendiri untuk memberikan contoh dan jalan hidup yang baik pada anak muridnya. Saja. Nah, kita sudah mendengarkan pengalaman, harapan, dan berbagai pendapat dari para panelis 1 dan panelis 2 dan panelis ketiga. Nah, kira-kira apakah masih ada yang ingin ditambahkan dari para panelis? Apakah itu tanggapan atau harapan untuk kedepannya? Saya persilakan. Terima kasih. Mungkin dari saya ingin menambahkan sedikit. Harapannya juga tadi saya sudah sampaikan kepada para pemerintah memperhatikan tentang hak-haknya guru dan siswa, dan kami juga berharap dari pemerintah sendiri mengabulkan keinginan para guru yang kemarin sudah diajukan, yakni tentang adanya nilai angka ataupun standar untuk siswa agar bisa menjadi lulus ataupun nilai hasil akhir pembelajarannya itu tadi kembali seperti zaman dulu yang adanya ujian nasional ataupun sejenisnya, di mana setelah kita melihat pada kurikulum sebelumnya yang ujian-ujian itu dihapuskan dan siswa akhirnya tidak lagi terfokus kepada nilai dan mereka lost dalam target-target tersebut. Jadi siswa juga banyak yang hilang tentang keinginannya untuk belajar, target mereka untuk belajar. Beda seperti tahun-tahun sebelumnya yang dimana kita punya yang namanya ujian atas standar nilai untuk mencapai ujian nasional itu. Jadi siswa akan berlomba serius belajar, memang mereka akan betul-betul mencapai target tersebut. Kalau tidak mereka akan gugur gitu, atau mereka akan mengulang. Nah, yang kedua, tambahan yang ingin saya ini kan, tolong juga pemerintah juga agak mengurangi yang namanya kurikulum administrasi seperti yang tadi disebut. Jadi kalau kita lihat pada saat kemarin-kemarin, guru itu banyak dituntut untuk makin berkembang, makin belajar, banyak aplikasi-aplikasi baru, banyak administrasi baru yang jadi tuntutan atau syarat guru untuk mencapai profesionalitasnya gitu kan, ataupun mencapai mendapatkan sesuatu tuntutan daripada pemerintah, sehingga guru-guru yang
senior atau guru-guru lama itu harus ekstra belajarnya, dan itu mengakibatkan banyak kelas yang tertinggal. Nah, salah satu contoh itu seperti kegiatan guru pada guru penggerak. Saya langsung sebut, guru penggerak itu bagus. Tapi ketika kita lihat dampak negatifnya, siswa banyak yang tertinggal. Guru semakin baik, guru semakin bagus, guru semakin berkembang, tapi siswa tertinggal. Nah, ini yang jadi ibaratnya jadi negatif, jadi nilai negatif daripada aturan pemerintah tadi. Sementara pemerintah mengharapkan guru-guru untuk aktif ikut partisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang maju sekarang gitu. Tapi tolong juga agak diseimbangkan. Jadi murid juga butuh perhatian para guru. Jangan guru asik dengan belajar yang tuntutan tadi sehingga mereka lalai dengan anak-anak. Bukan hendak mereka lalai, tapi karena tuntutan itu memang harus dilaksanakan sehingga guru itu harus belajar ekstra. Kalau kita yang muda-muda atau guru-guru yang muda-muda mungkin itu belajar bisa dalam 1 waktu atau 2 waktu selesai. Kalau guru yang senior itu tidak akan bisa belajar dalam 1 waktu. Mereka akan berulang. Hari ini dapat, besok berulang, besok lagi berulang. Dan itu akan terjadi secara terus-menerus. Sehingga jam pembelajaran itu tadi kepada siswa hilang. Dan mereka terabaikan. Kesannya mereka agak terabaikan dan siswa tadi asik dengan dunianya sendiri. Walaupun ada tugas yang diberi, walaupun ada tugas yang disampingkan, karena tetap mereka akan melaksanakan pembelajaran mandiri gitu. Tapi ketika tidak ada perhatian atau kontrol guru itu tadi, mereka akan tetap kehilangan arahan gitu, kehilangan arahan daripada guru. Jadi guru itu tidak akan bisa lepas dari siswa kalau tidak langsung tatap muka atau tidak langsung ke mereka. Jadi itu yang harapan yang tadi. Selain pada orang tua yang juga harus kerjasama dengan sekolah, administrasi guru juga agak dikurangin, perhatian kepada siswa, target penilaian siswa itu tadi juga yang harus dikembalikan. Terima kasih. Jadi menurut Bintang kan itu ada beberapa pernyataan, ada beberapa harapan kepada pemerintah. Peran pemerintah itu sudah berjalan berapa persen? Atau ada nggak kelihatan permintaan-permintaan pendidik? Ada nggak dampaknya yang udah dirasakan oleh para pendidik? Sebenarnya gini, maunya pemerintah ini jangan terlalu mikir jauh gitu. Pakai kurikulum ini untuk mengajar ini, kurikulum ini mengajar ini. Melihat mereka itu maunya lihat kondisi lapangan seperti apa. Kembalikan guru pada tugas pokoknya, yaitu mendidik gitu loh. Yang Bunda rasakan dengan banyaknya tuntutan dari pemerintah ini yang harus begini ini, mereka nggak lihat tuh siswanya seperti apa gitu. Mereka wajibkan mereka naik padahal belum pantas, mereka wajibkan mereka lulus semua padahal belum pantas gitu. Jadi maunya kita sebagai pendidikan bangsa Indonesia ini ngaca dulu gitu, apa pantas nggak kita pakai kurikulum ini gitu dia. Kemudian gini loh, seringkali guru itu dituntut harus melakukan seminar, harus melakukan pelatihan ini, pelatihan ono, pelatihan ini. Bisa nggak pelatihan itu langsung dijabarkan di kelas gitu loh. Makanya Bunda ngerasa pemerintah ini, menurut Bunda ya, kalau dipersenkan mungkin Bunda nggak berani berapa persennya. Cuman kalau berani Bunda bilang, mereka tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu aja sih. Tajam ke bawah, guru-guru dituntut harus ini, siswa itu luluskan semua, berhak nih, kita sekolah harus ramah anak, kita harus menjaga perlindungan anak dan segala macam. Mereka nggak melindungi sendiri bagaimana generasi kita nanti ke depannya. Kalau kita berani meluluskan orang, sorry ya, Bunda berani bilang siswa yang belum pantas buat lulus kita lulusin, mau jadi apa negara kita tuh loh. Jadi kalau Bunda bilang, kalau persen sih Bunda belum berani mempersenkan, cuman mungkin tolonglah kembalikan lagi tugas pokok kami pendidik jadi mendidik siswa. Itu dia. Ya, sedikit tambahan juga. Jadi kalau kita bilang presentasinya seperti Bunda Tina tadi sebut, kita tidak berani sebut berapa persennya karena itu apanya pemerintah gitu kan, tugasnya pemerintah. Tapi dari kejadian kemarin kita lihat di lapangan banyak peserta didik itu yang tidak mencapai target. Kalau dulu kita punya target, sekarang tidak punya target lagi. Karena apa? Karena siswa itu tadi tidak ada batasan. Mereka diluluskan, mereka dinaikkan, mereka ya tidak ada batasan mereka untuk ditinggalkan seperti itu kan. Padahal kita lihat
di tingkatan mereka yang seharusnya mampu. Misal kami lihat kemarin di lapangan, anak SD seharusnya kelas 3 SD itu sudah bisa membaca atau sudah bisa berhitung, paling tidak matematika dasar. Tapi banyak di lapangan anak kelas 3 SD tidak tahu tambah-tambah. Banyak anak kelas 3 SD belum bisa membaca. Kalau dulu kita lihat belum bisa membaca, belum bisa tambah-tambah, belum kenal huruf, mereka tidak boleh dinaikkan. Karena mereka harus capai target. Nah, anak kelas 3 sekarang banyak yang seperti itu. Tidak usah di SD, di SMP, MTS, sekolah ini sendiri. Pernah saya tes ketika masuk di dalam kelas. Kita tidak bilang anak itu lambat seperti itu, tapi mungkin karena kurikulum tadi yang tidak menuntut tentang adanya ambang batas ataupun adanya kriteria nilai, sehingga siswa tersebut lebih santai. Nah, ketika saya mengajar, saya tes mereka dengan pertanyaan dasar. Kalau dibilang ke materi kita agak ini, matematika dasar saya ambil, udah tingkat MTS. Ketika saya tambah-tambahkan dengan tambah-tambah campuran, banyak yang kurang paham. Tidak sah, kali-kali dasar, masih kali-kali di kisaran 4 kali 8 ataupun kita bilang di bawah 5. Masih banyak yang anak itu masih lambat berpikir, walaupun kalau kita bilang di sekolah MTS Medan banyak ya yang memang udah jago, jenius kalau kita bilang ada. Tapi ketika kita lihat ada dari sampel satu kelas itu masih ada beberapa siswa yang tidak dapat. Nah, kalau dulu itu tidak bisa naik, tidak akan dapat. Tapi sekarang kalian boleh buktikan, kalian panggil anak kelas 6 SD, kelas 5 SD, coba kalian tanya dengan kali-kali atau akar-akar yang harusnya dikuasain oleh anak kelas 3 SD, pertambahan akar kuadrat ataupun campuran gitu, pecahan, itu yang dikuasai anak kelas 3 SD, tapi di kelas 6 SD atau kelas 5 SD, coba kalian tanya, kalian lihat di lapangan, banyak yang dia itu kurang paham, kali-kali juga seperti itu. Nah, ini yang kami harapkan kembalikan tugasnya guru, supaya guru itu bisa lebih fokus kepada siswa dan siswa juga lebih serius dalam belajar dengan adanya nilai ambang batas tadi. Bunda, Mama, andainya aja nih, kalau nanti suatu saat yang tidak lulus ini, kayak misalnya lulus dan tidak, kan sekarang semua siswa udah lulus nih, tidak ada yang tidak lulus. Kalau misalnya suatu saat pemerintah memberikan alasan mengapa tidak lulus ini ada, itu seperti menjadi kayak alasannya seperti ini, untuk menghargai, untuk membuat seorang anak yang tidak lulus itu tidak dibully oleh teman-temannya. Seperti yang kita tahu Bunda, zaman sekarang pembulian itu sangat-sangat marak-maraknya, sampai ada yang meninggal, sampai ada yang betul-betul keterbelakangan mental gara-gara pembulian itu. Jadi menurut Bunda, apa yang akan Bunda tanggapi atau Bunda lakukan kalau misalnya sang pemerintah membuat alasan tidak lulusnya itu tidak ada lagi gara-gara takut pembulian itu terjadi? Menurut Bunda bagaimana? Jadi gini sebenarnya, kenapa zaman dulu ini kita bicara zaman dulu ya, kenapa siswa yang zaman dulu ada yang tidak lulus ujian, tidak ada tuh yang bunuh diri gitu. Kenapa mental siswa sekarang nggak siap tugas saja ya? Ini kasus di daerah saya nih, katanya dia bunuh diri gantung diri gara-gara seharusnya nggak boleh bilang gitu. Dia bunuh diri gara-gara banyak kali tugas di sekolah dan dia tidak mampu. Itu mental loh gitu. Jadi anak-anak sekarang itu dididik mentalnya udah mental lebay, mental lembek gitu. Jadi udahlah nak, 0 tambah 1 nggak tahu, ya udah naik aja nggak apa-apa. Itu mental lembek. Seandainya kalau guru ditegasin, kalian harus mampu kali-kali 5 untuk kelas 3 SD. Mereka dituntut harus bisa. Itu paling tidak motivasi di diri dia itu pasti kuat gitu loh. Mereka pasti mau belajar gitu. Sama kayak zaman dulu. Zaman dulu itu kalau sempet ada yang bunuh diri gara-gara nggak lulus UN, cemen. Itu cemen kali. Harus dibarengi dengan pendidikan karakter ya. Yes, benar sekali. Kita malu loh, malu banget. Bunda ngelihat di TikTok Papa Groot, dia ngewawancarai anak SMA. Terus anak SMA itu dibikin pertanyaan, "Dek, sebutkan 3 negara Eropa uang 100.000 sama kamu." Tahu nggak dia jawab apa? Bunda sampai sekarang merinding loh. Garut itu di Jawa Timur, itu nggak bagian Eropa. Astagfirullahaladzim Bunda, ini generasi apa please? Tapi Bun, itu
ada sebagian yang kalau ditanya seperti itu mereka jawabnya kadang memang untuk bercanda-bercandaan, Bu. Iya, cuman mungkin gini sih, kalau memang kalau dilihat dari dua sisi itu, satu yang bercanda, iya memang ya. Tapi kalau sempat mereka nggak tahu Garut itu ada di mana, udahlah. Kita sekarang lagi di ambang pendidikan yang udah mau hampir hancur gitu. Jadi mudah-mudahan di kabinet presiden kita yang baru mudah-mudahan lebih baik gitu. Ya, jadi juga nambahin ya kan, kalau pertanyaan si Laila tadi, kalau alasan pemerintah membuat seperti itu, memang kita lihat kemarin kabinet kemarin membuat seperti itu karena adanya atau maraknya pembulian tadi dan mental siswa tidak down. Nah, tetapi dengan kejadian ini membuat siswa juga kehilangan itu tadi, kehilangan motivasinya dalam belajar. Nah, ditambah lagi pendidikan karakter tadi yang juga sudah mulai hilang. Di rumah juga tidak mendapatkannya. Di rumah tidak ada, di sekolah juga guru juga ketika mendidik dengan karakter supaya karakter siswa tertanam lebih baik, tapi guru orang tua yang kadang tidak sejalan gitu kan. Nah, itu yang bikin siswa itu hilang motivasi, hilang semangat, dan mereka semacam santai. Dia bilang, alah, belajar nggak belajar tetap naik. Alah, ngapain belajar, ngapain ngerjain tugas, orang tetap juga lulus. Nah, itu bahasa itu terlalu sering kita dengar. Nah, bagi pemerintah juga, ketika membuat nilai ambang batas, tidaklah membuat nilai itu yang di atas grade siswa, kemampuan siswa. Misal siswa SD, berapa memang mampunya si siswa ini? Maka buatkan KKM-nya mereka sampai sebatas mana. Jangan ditinggikan. Karena kita juga melihat rata-rata siswa sekarang itu mungkin kita bilang lebih menurun ya kemampuan siswa sekarang daripada dulu. Kalau dulu kami masih ingat 65 wajib dapat gitu kan, 65, ini 6 gitu kan atau lebih. Nah, itu wajib siswa. Di bawah itu maka tidak lulus. Siswa dulu mentalnya masih mental baja. Jadi siswa dulu ketika tidak lulus ada pengulangan. Mereka akan bersemangat untuk mengulang. Mereka akan malu ketika mereka tidak akan mengulang gitu. Beda dengan anak sekarang, ketika dibilang gugur atau tidak lulus, nggak usah itu, try out aja, tidak lulus sudah nangis, oh, aku nggak lulus. Udah deh seperti itu gitu kan. Nah, itu yang harusnya dikuatkan lagi ke siswa. Ketika mereka gagal, mereka jangan langsung nggak lulus kan. Jadi mereka harus semangat karena masih ada yang namanya pengulangan. Masih ada pengulangan itu. Berarti selain pendidikan karakter, tentunya peranan orang tua juga sangat penting untuk Pendidikan. membangun. Jadi kalau kita bilangkan segitiganya itu adalah parenting pertama, kedua adalah guru atau sekolah, yang ketiga adalah lingkungannya. Pertama parenting, kedua lingkungan, ketiga sekolah. Maaf. Jadi itu yang paling ini. Kalau sekarang kita bilang lingkungan itu bisa nomor 3 karena sekolahnya full day. Kalau dulu kan sekolah itu setengah hari. Jadi kalau dua sekolahnya full day sama setengah hari, maka ini akan bertukar posisi. Parenting tetap nomor 1. Jadi kalau full day dia sampai jam sore, maka dia lingkungannya akan di tingkat nomor 2 dari sekolah. Tapi kalau seandainya dia cuma setengah hari, maka tingkat keduanya itu adalah lingkungannya. Jadi yang pertama ini akan bisa diganggu-gugat. Apapun cerita ini tetap parentingnya. Dari bangun tidur sampai mau tidur, anak akan bertemu dengan orang tua, lingkungan keluarga. Maka disitulah didikan terbesar pada anak. Berhasilnya anak ada pada orang tua. Guru, sekolah, lingkungan itu hanya sebagai pendukung. Ada lagi rekan-rekan yang ingin disampaikan atau yang ingin disanggah? Mengenai mental yang berbeda tadi di antara generasi sekarang dan generasi lama. Jadi menurut bunda-bunda ini apa sih yang membedakan antara generasi dulu dengan generasi sekarang? Dan mungkin penyebabnya itu apa? Mengapa sampai bisa seperti itu? Begitu berbeda gitu? Mungkin satu lagi yaitu tadi tuntutan zaman, tuntutan kesibukan. Terus gini, kita selalu berpikir kan full day school bagus buat anak. Padahal memang sebenarnya anak itu ya bagusnya sebagian di rumah, sebagian di sekolah. Ini karena udah ada full day. Zaman kita sekarang sudah gadget. Apapun yang diakses melalui gadget itu gampang kali diambil gitu kan. Jadi anak-anak ini pun udah lebih lebih kayak macam lembek gitu loh. Kalau zaman dulu kita ini ngerjain tugas tuh cari ke perpus, cari ke sana. Ini sekarang tinggal buka Google, Bang, cari dulu teks prosedur pengertiannya apa, udah langsung dapet gitu kan. Rasanya
kayaknya kalau Bunda rasa lingkungannya. Jadi maunya lingkungannya itu pun harus diciptakan yang betul-betul menciptakan mental yang baik. Coba kita contoh negara tetangga. Negara tetangga itu 3 tahun pertama sekolahnya hanya pembentukan karakter dan mental, nggak lain. Kalau Indonesia apa? Kelas 1 aja pertanyaan yang pertama, norma dalam Pancasila ada 6. Kelas 1 SD. Anak saya udah kelas 3 SD itu yang nomor 2. Bunda lihat buku PPKN dia. Norma Pancasila, perasaan saya belajar norma Pancasila itu kelas 1 SMA. Gurunya Marga Tarigan, masih ingat. Ini kelas 3 SD udah disuruh Tinggi ya. udah disuruh menjelaskan sila 1, norma yang mencakup dalam sila 1 itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu mungkin udah rasa. Ya tambahan juga kan, memang kita tidak pungkiri dengan zaman sekarang ya, seperti Bunda Tina bilang, zaman sekarang yang bikin siswa itu atau anak sekarang itu jadi lebih malas dengan adanya teknologi tadi. Nah, teknologi itu yang membuat mereka tidak peduli dengan sosialnya. Contoh, duduk berdua aja bisa jadi dia tidak ada komunikasi di antara mereka, hilang komunikasi, masing-masing sibuk dengan gadgetnya, masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Nah, kedua, mungkin mereka lebih bisa mencari dengan genggaman yang ada di genggaman mereka daripada mereka mencari tahu dari luar atau bertanya. Nah, anak dulu mereka seperti yang disebut karena minim, ini gadget minim. Ini kita lihat zaman sekarang yang memang marak ya kan, anak-anak sekarang sudah biasakan. Kalau dulu mungkin hanya terbatas orang yang perlu, dewasa, anak sekolah masih dibatasin gitu kan. Kalau sekarang tidak, anak sekolah pun banyak disuruh. Memang bagus karena memang teknologi semakin berkembang gitu kan. Nah, memang mereka wajib tahu. Tapi dengan adanya seperti itu yang hilangnya juga perhatian atau tadi rangkuman dari keluarga nomor 1, sehingga anak tadi mensalahartikan dengan gadgetnya dan dia tidak peduli lagi dengan yang namanya orang tua yang ada di sampingnya. Dia bahkan mencari tahu jawaban itu dengan handphonenya. Tidak dulu seperti dulu. Kalau dulu anak perlu tahu jawaban itu pasti mendatangi kedua orang tuanya atau salah satu dari kakak abangnya, bertanya, ini tolonglah dibantu. Nah, sehingga di keluarga itu terbentuklah keharmonisan, komunikasi. Nah, itu yang sekarang yang mungkin makin hilang. Makanya sekarang kalau kita lihat banyak orang tua yang apabila sebelum tidur dia, walaupun dia satu harian di kantor ataupun di luaran, ketika pulang ke rumah dia bertanya kepada anaknya, apa tadi yang dipelajari bang? Apa tadi yang dipelajari? Apa yang tadi yang kamu buka? Ketika anak bercerita, nah di situ anak akan mental karakter anak itu akan terbentuk. Mungkin ada masukan orang tuanya gitu. Di situ anak akan terbiasa berbicara dan saat itu pasti dia tidak akan peduli dengan handphonenya. Pasti dia yang asik dan bercerita. Contoh anak-anak kan bercerita, mak tadi aku begini-gini. Nah, apabila itu dibiasakan dari awal, dari kecil, mereka akan terbiasa sampai besarnya untuk bercerita kepada orang tuanya. Dan mereka akan lebih mengutamakan orang yang nyata tadi daripada yang gaib ini. Izin Bunda, kebetulan kan zaman sekarang ini banyaknya sekolah yang udah full day lah, dari pagi sampai sore gitu di sekolahnya. Nah, sedangkan yang dulu itu hanya setengah harinya di rumah. Berarti kalau bisa dibilang banyak sekarang siswa-siswi itu lebih banyak bertemu dengan guru-gurunya, dan juga guru-guru ini banyak membimbing mental atau emosional sang anak. Tapi kenapa sekarang itu lebih lembek lagi mentalnya anak-anak, sedangkan anak-anak itu lebih banyak di sekolah, Bunda, kalau boleh tahu? Izin menyanggah ya sebelumnya. Tadi kan Ibu juga membahas mengenai karakter. Memang yang harus perlu diperbaiki itu adalah kembali lagi ke kepribadiannya, dan yang harus betul-betul, menurut saya yang harus betul-betul diperbaiki dan diasah lagi itu mental kepribadiannya itu harus benar-benar dipupuk lagi agar mereka lebih berani lah istilahnya. Tidak hanya mengandalkan seperti yang dibilang Ibu tadi, jadi usaha untuk mengerjakan sesuatu lah, misalnya dia mau mencari tugas, dia itu hanya mencari dari Google atau ChatGPT dan lain-lainnya. Seharusnya dia itu kalau seperti dulu kan membaca, mengusahakannya itu dengan membaca. Nah, dengan membaca itu dia bisa menambah
ilmunya. Kalau misalnya dengan dia menggunakan ChatGPT atau Google, dia hanya mencatat saja langsung jawaban itu saja. Ya, benar. Jadi kalau dibilang juga kenapa mental siswa sekarang yang diam di sekolah itu yang banyak waktunya di sekolah itu juga makin merosot gitu ya, makin merosot. Nah, kembali lagi kepada sekolahnya tadi juga gitu kan. Jadi di sekolah siswa itu dapat dari guru, tetap perhatian atau porosnya itu ada di orang tua. Apa yang dilakukan anak di sekolah, orang tua wajib tahu, tapi tidak mengikut campuri urusan apa guru dari pendidikan anak gitu, dari cara dia mendidik anaknya gitu. Nah, orang tua itu tetap bertanya. Satu harian anak di sekolah, dia jangan kehilangan cerita anak itu. Jadi cerita anak yang di sekolah dari pagi sampai jam 5 sore, dia harus tahu apa yang dilakukan anaknya, apa saja kegiatannya, apa yang dipelajarinya, apa yang diajarkan gurunya, bagaimana gurunya. Dia harus tahu. Tapi ketika iya benar. Jadi komunikasi pertama guru orang tua itu bukan ke guru, tapi ke anak. Tanya dulu anaknya bagaimana dia. Jadi saat orang tua yang peduli dengan anak, kita sebut orang tua yang peduli sama anaknya, bertanya sama anaknya. Nah, anak itu akan merasa dekat sama orang tua. Oh, orang tua perhatian anakku. Oh, orang tua bertanya nih. Maka ketika kita berbuat sesuatu, besok kita akan berpikir, nanti kalau punya lain, besok ditanya, nanti orang tua bertanya, aku nanti pasti disalahkan. Atau ketika ada guru, kalau dulu guru itu agak tegas sedikit dengan murid, dengan anak, ketika orang tua bertanya, pasti orang tua bukan langsung bertanya, ih jahat kali gurumu, tidak akan seperti itu. Pasti ditanya duluan, apa yang sudah kau buat di sekolah? Apa yang buat, kenapa gurumu bisa seperti itu? Bukan langsung menjas guru itu keras, kejam, tapi dia langsung bertanya ke anak dulu diinterogasinya. Kenapa bisa seperti ini? Apa ceritanya? Nah, ketika anak bercerita, orang tua pasti akan menerima. Nah, orang tua tidak harus menerima bulat-bulat. Jadi orang tua ketika dapat informasi dari satu pihak, jangan langsung ditelan bulat-bulat, langsung menyalahkan satu pihak yang lain. Tapi dia harus tanya lagi pihak yang lain. Baru dijumpakan, di mana ini benang merahnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika berjumpa, jadi orang tua pun akan menerima. Tidak seperti orang tua yang langsung menerima satu pihak. Nah, itu yang sering terjadi, yang miskomunikasi tadi. Jadi sering terjadi permasalahan. Udah, ini sebagai pertanyaan penutup. Ya. Tadi kan kita membahas kontribusi guru, udah lebih panjang. Jadi pertanyaan terakhir kami adalah, apa kontribusi yang paling signifikan yang telah Bunda-Bunda berikan untuk membentuk karakter dan pengetahuan siswa-siswi di sekolah atau di Indonesia ini? Di dunia pendidikan. Jadi kalau saya pribadi, untuk sebagai seorang pendidik juga, dalam pembelajaran, apapun mata pelajaran yang saya ampu, motivasi, arahan, nasihat itu tetap kita sisipkan di dalam pertemuan. Jadi kontribusi kita sebagai seorang pendidik untuk generasi terusnya tetap menanamkan nilai moral, membentuk karakter mereka dengan menyelipkan sedikit motivasi-motivasi, sedikit arahan-arahan, memasukkan cerita-cerita tentang dunia luar, tentang orang-orang bagaimana misalnya yang sudah sukses, dan tentang adab-adab mereka. Jadi kita tidak hanya monoton sesuai dengan apa yang mata pelajaran yang kita ampu. Jadi kalau kita bilang mata pelajaran yang kita ampu itu wajib kita sampaikan kepada siswa hanya sekedar kurikulum, hanya sekedar target, mencapai target tujuan pembelajaran yang ada di perangkat pembelajaran kita gitu kan. Nah, yang terbesar dari kita sebagai pendidik atau guru kepada murid itu adalah generasi-generasi sekarang adalah tetap tanamkan nilai moral kepada siswa walaupun itu hanya beberapa menit. Jangan pernah lepaskan itu. Kalau saya seperti itu. Jadi tetap siswa itu kita arahkan walaupun hanya beberapa waktu dari pertemuan kita. Baik. Kalau dari Bunda sih harapannya ke depannya yang pertama dari orang tua, dari keluarga terdekat si anak itu. Didiklah anak-anak itu bagaimana jadi mental baja, jangan mental lembek gitu. Karena kita nggak tahu generasi kita ke depannya bagaimana Indonesia ini, kita nggak tahu, itu dia. Kemudian yang kedua, guru-guru untuk semua pendidik di Indonesia khususnya gitu ya, tetap belajar bagaimana
caranya bisa memahami berbagai macam karakter siswa gitu. Kita harus benar-benar berlatih, benar-benar menganggap bahwa guru ini adalah panggilan jiwa kita. Bagaimana cara kita menghadapi siswa yang di kelas sekian orang gitu, bagaimana menghadapi karakter mereka yang berbeda-beda, itu terus kita harus belajar. Dan untuk pemerintah sendiri gitu, tolonglah kembalikan tugas pokok kami sebagai pendidik dan sebagai guru, jangan dibebani dengan administrasi yang aneh-aneh. Kemudian tolong ciptakan kurikulum yang baik untuk siswa, untuk guru, sebagai pembentuk generasi milenial nanti yang the best. Generasi Gen Z ya, Generasi Gen Z. bukan generasi milenial lagi. Oh ya, generasi Gen Z. Gen Z. Udah gen alpha lagi. Gen A. Balik ke Gen Alpha lagi. Terus jadilah sosok yang jadi mentalnya itu mental durian. Iya, mental durian. Walaupun dijatuhkan berkali-kali, hempas berkali-kali, ketika dimakan tetap enak itu. Iya. Jadi dia Jangan kayak stroberi cantik tapi dipegang lembek. Tapi chip pecah sikit. Baiklah, terima kasih kepada para panelis yang telah berpartisipasi dalam diskusi panel ini. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari diskusi hari ini yaitu mengapresiasi peran dan dedikasi dalam membangun pendidikan yang berkualitas, menekankan bahwa peran guru sangat krusial dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Penghargaan terhadap dedikasi guru tidak hanya meningkatkan motivasi pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat profesionalisme seorang guru. Melalui program pengembangan, penghargaan, dan pengakuan atas jerih payah mereka, dengan kolaborasi ini, pendidikan Indonesia dapat berkembang lebih baik dan menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan global. Sekian diskusi panel pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Makasih Bu.